metode penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan dengan maksud untuk memaksimumkan total biaya transportasi dan biaya produksi. Sumber dapat berupa publik, gudang, kantor perwakilan yang menunjukkan asal barang-barang yang akan dikirimkan. Tujuan dari presentasi ini adalah membahas dan menjelaskan materi kuliah operasi riset semester 3 yaitu metode transportasi. Agar rekan-rekan mahasiswa dan kami tentunya bisa mempresentasikan ini sebagai bentuk tugas kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah operasi riset yaitu Bapak Hengki Japina SE MSI. Metode transportasi. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Selanjutnya, metode transportasi, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat dikenakan seminimal mungkin. Berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Ciri-ciri penggunaan metode transportasi. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu, kuantitas komoditi atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. Komoditi yang dikirimkan atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Macam-macam metode transportasi. Yang ke satu, tabel awal menentukan solusi prinsipal awal. Yang kedua, Northwest Convert atau NWCR. Yang ketiga, metode biaya kecil atau less cost. Yang keempat, Vogel approximation method atau PAM. Yang kelima, optimum, menentukan solusi prinsipal optimal. Yang keenam, metode setting store atau batu loncatan. Yang ketujuh, modification distributor atau MODI. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya saya akan menunjukkan tabel matriks metode transportasi, di mana AI adalah daerah asal sejumlah I, SI adalah supply, ketersediaan barang yang diangkut dari daerah asal I. TJ adalah tempat tujuan sejumlah J. DJ adalah permintaan atau demand barang di sejumlah tujuan. XIJ adalah jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ. CIJ adalah besarnya biaya transport untuk satu unit barang dari AI ke TJ. Biaya transport adalah CIJ dikali XI. Jumlah permintaan adalah jumlah ketersediaan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal yang akan digunakan studi kasus untuk metode NWCR, metode biaya terkecil, dan metode FAM. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dari 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produk yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar produk yang digunakan tersalurkan. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produk sebelumnya. Paling banyak diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU atau satuan mata uang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode NWCR. Apa sih metode NWCR itu? Metode NWCR adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya dalam metode NWCR adalah pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri ke atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply
yang cukup, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penyelesaian dari contoh soal menggunakan metode pertama, yaitu metode NWCR, di mana kita mengisi kolom dari kiri ke kanan tanpa memperhatikan besar kecilnya biaya. Jadi, pada tabel teman-teman bisa melihat, kita mengisi kolom G1 baris P1 terlebih dahulu sebesar 400 dan seterusnya. Sehingga kita mendapat biaya total Z sama dengan 50 dikali 400 ditambah 80 dikali 400 ditambah 70 dikali 500 ditambah 60 dikali 100 ditambah 60 kali 300 tambah 40 kali 800 dan hasilnya adalah 143.000. Metode biaya terkecil atau less cost, yaitu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. 2. Sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. 3. Pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. 4. Sesuaikan kembali, cari total biaya. Misalnya, dari tabel bisa kita lihat bahwa biaya terkecilnya adalah 30, sehingga kita mengisi kolom tersebut terlebih dahulu dengan memenuhkan jumlah permintaan barangnya. Setelah itu terisi, kemudian kita lihat nilai terkecil selanjutnya. Selalu lihat biaya terkecil setiap baris dan isi mulai dari yang paling kiri dan begitu seterusnya. Sehingga kita mendapat biaya totalnya yaitu Z sama dengan 40 kali 400 ditambah 40 kali 400 ditambah 60 kali 500 tambah 60 kali 200 tambah 60 kali 200 tambah 30 kali 800 sehingga kita mendapatkan hasil 110.000. Vogel Approximation Method atau VAM berisi penjelasan tentang yaitu metode VAM lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Yang kedua, metode VAM dilakukan dengan cara mencari selisih dengan biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Yang ketiga, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya tersebut. Dan yang keempat, cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi tentang Vogel Approximation Method atau sering dikenal dengan VAM. Dalam metode ini, ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan untuk menggunakan metode ini. Yang pertama adalah, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga adalah, dari baris atau kolom yang dipilih pada cara yang kedua tadi, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat adalah, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya suplai telah dapat terpenuhi. Dan yang terakhir adalah, ulangi langkah yang pertama sampai keempat hingga semua alokasi terpenuhi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelesaian dari contoh soal menggunakan metode VAM. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa pada tabel berikut kita dapat melihat selisih dari biaya-biayanya tersebut. Misalnya pada baris dan kolomnya terdapat selisihnya. Di baris yang pertama, di P1 terdapat selisih 20. Di P2-nya selisihnya itu 10. Kemudian di P3-nya selisihnya itu adalah 0. Kemudian dari kolom G1 selisihnya itu adalah 10. Di kolom G2 selisihnya 30. Di kolom G3 dan G4 itu selisihnya 0.
dan kolom G5 itu selisihnya 10. Sehingga di selisih yang pertama ini kita mendapatkan selisih terbesarnya itu adalah pada kolom G2, yaitu 30. Sehingga kita mengisinya pada kolom G2, di mana pada kolom G2 biaya terkecilnya itu adalah pada baris P3 yaitu 40, sehingga kita mengisi ke P3 sebanyak 400 dikarenakan pada kolom G2 itu produksinya itu yang diminta itu barang adalah 400. Pada tabel yang kedua ini kita dapat melihat selisih dari biaya-biaya yang ada. Di baris yang pertama yaitu P1 itu selisihnya adalah 20. Di baris P2 selisihnya 10. Di baris P3 itu selisihnya 20. Kenapa bisa 20? Karena di kolom G2 baris P3 sudah diisi, sehingga selisihnya yang ada itu adalah dari 40 dan 60. Kemudian kolom G1 selisihnya 10, kolom G2 dan G4, G3 dan G4 itu selisihnya 0, kemudian kolom G5 selisihnya 10. Sehingga kita bisa melihat selisih terbesarnya itu adalah pada baris P1 dan P3. Dikarenakan di baris P3 sudah terisi pada kolom G2, sehingga biaya terkecil dari kedua baris ini adalah di 30, yaitu di kolom G5. Sehingga kita bisa mengisi di kolom G5 pada biaya terkecil 30 yaitu 800. Kenapa 800? Karena persediaan gudangnya itu adalah 800 dan permintaannya 800, sehingga kita penuhkan saja teman-teman. Oke. Pada tabel selanjutnya kita bisa melihat selisihnya itu yang ketiga ya teman-teman. Dikarenakan pada baris P1 sudah kita isi dan pada kolom G2 sudah kita isi, sehingga itu akan dikosongkan nantinya. Jadi kita bisa melihat selisihnya teman-teman. Nah, pada selisih ini selisih terbesarnya itu adalah pada kolom G1, di mana selisihnya itu adalah 40. Kemudian kita lihat pada kolom G1 biaya terkecilnya itu adalah di 40, sehingga kita mengisi untuk memenuhi permintaannya itu adalah 400, di mana permintaan G1 adalah 400. Oke teman-teman. Oke, kita masuk pada tabel yang terakhir, yaitu mencari selisih biaya terbesar pada tabel ini teman-teman. Kita bisa lihat pada tabel bahwa selisih biaya terbesarnya itu adalah 10, di mana terletak pada baris P dan kolom 3. Kemudian setelah kita mencari selisihnya, kebetulan yang sama, kita mencari biaya terkecilnya. Dan biaya terkecilnya itu kebetulan memiliki nilai yang sama juga, yaitu 60. Sehingga kita lihat pada tabel berikut adalah persediaan barang yang pada gudang P2 itu tersisa 200 lagi teman-teman. Sehingga yang masih bisa diisi pada P2 itu hanya 200, sehingga kita taruh di G4 itu baris P2 200, dan juga persediaan produk pada P3 itu tersisa 500 karena 400 tadi sudah dipakai pada kolom G2. Sehingga pada kolom G3 kita isi 500 teman-teman. Dikarenakan kita isi pada G3 500 dan sisa persediaan produknya itu adalah 1100, maka pada G4 baris P3 itu kita isi 200 teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan selisih biaya terbesarnya, kemudian cara mengisinya, sehingga teman-teman bisa mengerti bagaimana menggunakan metode VAM dalam metode transportasi ini teman-teman. Jadi biaya totalnya itu kita bisa dapat adalah Z-nya itu adalah 40 dikali 400, yaitu pada kolom G1, ditambah 40 dikali 400 pada kolom G2, ditambah 60 dikali 500 pada kolom G3, dan juga 60 dikali 200 pada kolom G4. Kebetulan itu ada 2 ya teman-teman. Jadi 60 kali 200-nya itu ada 2. Kemudian ditambah 30 dikali 800, yaitu pada kolom G5. Sehingga kita bisa mendapat biaya totalnya itu adalah 110.000 ya teman-teman.
Sehingga mungkin teman-teman sudah mendengarkan metode-metode yang sebelumnya seperti metode NWCR, metode least cost, sehingga kita dapat melihat perbandingan biaya totalnya teman-teman. Mana biaya kecil sehingga teman bisa menggunakan tersebut. Kebetulan pada contoh soal yang kami buat ini adalah pada metode least cost biayanya itu juga 110.000 teman-teman, sehingga metode VAM dan metode least cost lebih baik digunakan daripada NWCR ya teman-teman. NWCR itu melebihi dari 110.000, sehingga kita bisa menggunakan dua metode tersebut. Oke, terima kasih.